itu yang kita ambil pelajaran ya Pak. Artinya Quran baca, pahamin maknanya, gembirakan Rasulullah, bikin Rasul senang. Itu dengan kita belajar Quran, bacanya, pahamin maknanya. Itu salah satu untuk menggembirakan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas nggak? Dapat nggak kita nih? Dapat nggak kita ambil nih? Dapat ya? Ya bagus ya. Ada mau nanya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Itulah harapan kita semua tentunya. Teman-teman sekalian, mari kita mulai lagi pengajian kita. Kita hadir di Majelis Ilmu yang kali ini akan dipimpin oleh guru kita, Kiai Haji Abu Ali. Beliau membahas tentang salah satunya membahas tentang keresahan Nabi Muhammad SAW, kesedihan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sebagai manusia sedih biasanya karena masalah ekonomi, sedih karena mungkin memikirkan ada hutang, ya, anak sekolah belum terbayar, cicilan motor, cicilan mobil dan lain-lain. Istilahnya masalah dunia lah, kurang lebih seperti itu. Tetapi bagaimana yang dirasakan kesedihan Nabi kita Muhammad SAW? Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan penjelasan dari guru kita, Kiai Haji Abu Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang pasti insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di dalam Al-Quran diterangkan, dijelaskan bahwasanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diabadikan. Rasulullah begitu sedih Rasulullah. Apa yang disedihkan oleh Rasulullah? Rasulullah sedih bukan nggak punya beras, bukan, enggak. Di rumahnya nggak ada beras, Rasulullah nggak sedih, enggak. Di rumahnya nggak ada makanan, Rasulullah nggak sedih, enggak. Nah, apa yang disedihkan oleh Rasulullah? Terus bagaimana kita umatnya? Jangan membuat Rasulullah sedih, gembirakan Rasul. Bikin Rasulullah senang, bikin Rasulullah bahagia. Jangan bikin Rasulullah sedih. Nah, yang membuat Rasulullah sedih apa itu? Itu di dalam Al-Quran. Ini ingetin Qurannya nih, dalam surat Al-Furqan itu diabadikan oleh Allah. Ya, surat Al-Furqan, surat berapa Al-Furqan? Ayat 25 ayat. Ya, surat 25 ayat ke-30 itu diabadikan oleh Allah. Kesedihan Rasulullah. Rasul sedih. Apa dikatakan di situ? Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahzura. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesedihan Nabi kita, kesedihan Rasul kita. Kenapa Rasulullah bisa sedih? Sampai Rasulullah mengadu kepada Allah. Wa qala Rasul, sampai Rasul berdoa, dia berkata, ya Rabbi, ngadu sama Allah, ngadu sama Tuhannya. Wa qala Rasul, ya Rabbi, ya Tuhanku Allah.
Apa yang Nabi adukan kepada Allah? Inna qaumi, diaduin oleh Rasulullah kepada Tuhan. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku ya Allah, umatku ya Allah, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahzura. Mereka enggak peduli sama Quran, mereka mengabaikan Quran, mereka meninggalkan Al-Quran. Disebutin hadzal Qur'ana mahzura, enggak peduli, diabaikan Quran, dibaca kagak. Bagaimana dia memahami Quran, dibaca kagak. Jadi salah satu kesedihan Rasulullah yang paling sedih, umatnya ninggalin Quran, ninggalin kitab suci Al-Quran, satu kitab yang menjadi pedoman hidup kita, satu kitab yang kalau kita jadikan imam, ia yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh kesedihan Rasulullah, beda sama kita. Kita sedih nggak? Kita sedih. Sedihnya bukan persoalan orang pada nggak beragama, pada nggak ke masjid ke musola. Sedihnya kita sedih apa? Rasa nggak ada bayaran sekolah, nunggak anak sekolah. Betul nggak? Yang lagi banyak sono sini, pusing kepala kita. Jadi pusing kita, sedihnya kita ngurusin dunia. Ngurusin dunia, pusing nggak kita ngurusin dunia? Puyeng. Tapi Rasulullah yang disedihkan adalah umatnya ninggalin inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahzura. Umatku ya Allah, Quran diabaikan, Quran enggak dipedulikan. Masa bodoh Quran, hidupnya enggak bersama Quran, hidupnya jauh dari Quran. Tuh kesedihan Rasulullah. Jadi bagaimana kita mengembirakan Rasulullah? Bagaimana kita biar Rasul senang, Rasul senyum, Rasul ketawa? Gimana caranya? Gimana caranya? Mampu mukhalafahnya, Rasul sedih umatnya ninggalin Quran. Jadi untuk membuat Nabi gembira, senang, kita harus jangan sampai kita tinggalin Quran. Baca Quran, pahami isi Al-Quran, pahami makna Quran. Luar biasa. Banyak di dalam Al-Quran Allah telah membuat sinyal kepada umat Islam. Kalau pengen jaya, kalau pengen umat Islam maju di berbagai bidang, Allah banyak telah membuat sinyal dalam Quran. Nggak usah jauh-jauh lah. Fisik kita nih, fisik kita. Dari fisik kita ini kebutuhan fisik kita ini mengandung ekonomi. Cuman sayang seribu sayang yang ngegarap bukan kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada faktor ekonomi. Cuman kita nggak ngegarap, orang yang ngegarap. Dari Yahudi, Zionis, Israel yang ngegarap. Kita lihat dari rambut kita, dari kepala kita rambut. Allah ciptakan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, kami telah menciptakan manusia di dalam bentuk yang sebaik-baiknya, mulai dari rambut sampai ujung kuku. Lihat, cakep. Artinya, lihat ciptaan Allah kita nih, dari rambut. Yang namanya rambut butuh nggak dicuci? Yang namanya rambut butuh dicuci biar nggak kotor, biar nggak ketombean, biar nggak kutuan. Butuh apa? Berarti yang namanya butuh sampo, berarti harus ada samponya, berarti harus bikin sampo. Nah, akhirnya yang bikin sampo siapa? Mereka yang bikin, Pak. Rambut perlu nggak digunting? Kan panjang terus ini, perlu nggak digunting? Perlu nggak alatnya? Akhirnya bikin apa? Alat cukur pun gunting. Sama yang sekarang canggih tuh, yang bikin siapa? So, dari mulai dari atas kepala, Pak. Akhirnya mereka yang pintar membaca. Iqra, ayat yang pertama Iqra, baca.
Bukan sekedar baca teks, baca duniamu, masa depanmu. Mereka yang garap. Mulai dari sini sampai nih gigi kita perlu nggak siwak dibersihin? Berarti harus ada nggak alatnya? Apa ya? Sikat. Siapa yang punya yang bikin pabrik sikat gigi? Pepsodent. Siapa yang bikin? Habis mereka diborong Pak sampai ujung kuku, kaki harus punya, pakai nggak alas, sepatu, sandal, semuanya. Siapa yang bikin? Seluruh yang ada di alam semesta ini Allah sediakan untuk kebutuhan manusia. Kebutuhan apa? Dua lubang mulut ame, lubang mulut nih ame lubang di bawah pusat, itu urusannya. Emang apaan? Kita babak belur cari dunia, emang buat apa sih? Buat ini Pak. Benar nggak? Sayang seribu sayang kita tinggalin Quran sih. Quran kita tinggalin, kita abaikan. Akhirnya ekonomi yang sekarang orang-orang Zionis Israel, kita lihat sekarang mereka belagu nggak mereka? Belagu. Menguasai dunia. Kenapa? Ekonomi dipegang media, duit dipegang media, bisa mengendalikan ekonomi dunia. Kita habis waktu kita ngurusin yang cetek bengek, yang remeh-temeh urusan agama, kita didorong untuk habis urusan waktu meributkan, mendebatkan urusan yang nggak pokok dalam agama, bukan usul dalam agama, furu, cabang dalam agama. Kita dihabiskan waktunya oleh mereka kayak begitu. Lo ribut deh tuh urusan yang kayak begitu. Lo nggak usah mikirin tentang ekonomi, pertahanan, betul nggak? Kenyataan Pak. Hari kita debat terus urusan yang bukan pokok dalam agama. Puluhan tahun nggak kelar-kelar. Bukan hanya debat, ada nggak ketemu titik temu karena nggak berlapang dada, nggak berjiwa besar, musuhan marahan, betul nggak? Habis waktu kita ya begitu. Ya, Rasulullah sedih ya. Kenapa Rasulullah sampai sedih umat meninggal Quran? Karena di dalam Quran Allah udah jelaskan seluruh sumber pengetahuan, ilmu, bukan hanya ibadah Pak. Semua pengetahuan alam semesta ini sumbernya adalah Al-Quran. Semuanya adalah Al-Quran sumbernya. Jadi kalau kita ingin Rasul senang, Rasul gembira, bahagiain Nabi, biar Nabi senyum, gimana caranya? Pelajarin sampai Nabi mengatakan khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allama. Kata Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian. Nih, sebaik-baik kalian. Siapa? Kata Nabi, sebaik-baik kita. Man ta'alamal Qur'an, yaitu orang-orang yang ta'alamal Qur'an. Ta'alam, dia belajar Al-Quran. Wa 'allamahu, dan dia mengajarkan Al-Quran. Baik dia belajar cara bacanya, baik dia belajar memahami maknanya, dia mengajarkan cara bacanya, dia mengajarkan cara makna-makna yang terkandung di dalam Quran. Maka kata Nabi apa ya? Layak kita disebut kalian adalah khair, yang terbaik di tengah-tengah manusia. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allama. Jelas mempelajari Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini dulu. Akhirnya ternyata ya Quran ditinggalin, habis mempelajari kitab-kitab yang dibikin oleh manusia, bukan yang dibikin oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah, tapi habis waktunya. Umat Islam digiring ke sana terus, Quran ditinggalin ya. Ya beginilah keadaan umat Islam sekarang kayak begini nih, pecah belah, ekonominya lemah dan sebagainya. Akibat apa ya? Itu akibat mereka meninggalkan Quran. Bangsa Arab pun terbelakang Pak, jahiliyah mereka ketinggalan dengan bangsa Romawi dan bangsa Persia saat itu. Tapi saat Rasulullah mengajak mereka untuk kembali ke Quran, mengikuti Rasulullah, itu bangsa Arab yang tadinya jahiliyah, yang posisinya di bawah bangsa Romawi Persia, naik
geleng-geleng. Siapa ini yang mimpin? Setelah dicek, ternyata Rasulullah SAW. Dengan apa dia mimpin? Dengan Al-Qur'an. Kita terasa nggak Pak mukjizat Al-Quran ini? Energi positif yang ada dalam Quran saat kita baca Quran. Kalau kita nggak ngerti arti maknanya, tapi saat kita membaca Al-Quran, apa yang kita rasakan dalam hati kita? Kita nggak ngerti artinya Pak, baca aja deh. Itu yang ada apa? Saat kita baca, energi positif masuk ke dalam hati kita. Apa yang Allah berikan dalam hati kita? Sakinah, senang. Betul nggak? Tuh, walaupun nggak ada beras, walaupun nggak punya duit, tapi kalau baca Quran senang Pak, enak, surga sejengkal kelihatan. Tapi kalau Quran kita tinggalin, pusing lagi kita bawa pil. Rasulullah setiap ada masalah persoalan dibaca Quran, setiap ada masalah baca Quran. Kenapa? Quran asyifa, ini obat hati. Nah, malam ini kita akan merenungkan salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat yang ke-35. Surat apa namanya 35? Surat Fatir. Surat Fatir. Apa artinya Fatir? Maha Pencipta. Surat Fatir urutan dalam Quran surat yang 35, artinya Maha Pencipta. Siapa yang dimaksud Maha Pencipta? Dialah Allah. Dialah Allah yang Maha Pencipta. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Pencipta. Karena ada Tuhan yang dicipta, ada Tuhan yang Maha Mencipta, ada Tuhan yang dicipta. Yang kita sembah Tuhan yang mana? Tuhan yang pencipta atau Tuhan yang dicipta? Siapa yang yang Maha Pencipta itu? Dia adalah Allah, bukan yang dicipta, yang dibikin, yang dibentuk oleh manusia. Jumlah ayatnya ada berapa ya? Terdiri dari 45 ayat. Urutan di dalam Quran, surat Fatir surat yang ke-35, arti dari Fatir adalah Maha Pencipta. Jumlah ayatnya terdiri dari 45 ayat. Di mana diturunkannya surat Fatir? Diturunkannya di Mekah. Dia menjadi surat Makkiyah. Dia menjadi surat Makkiyah. Quran turun di dua kota suci, kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Berapa tahun di Mekah Quran turun? 13 tahun Quran turun, berangsur-angsur. Kemudian 10 tahun di Madinah, terus berangsur-angsur. Berapa tahun jadi Quran turun? Selama 23 tahun. Jadi Rasulullah mengajak umat untuk kembali kepada Quran, menyembah Allah dan berbuat baik kepada sesama, itu selama 23 tahun perjuangan Rasulullah SAW. Surat yang turun di Mekah itu belum bicara tentang hukum. Selama 13 tahun Quran turun itu di kota suci Mekah, belum bicara hukum Pak. Sholat, puasa, zakat, haji, belum bicara hukum, belum. Lalu apa isinya yang diturunkan di kota suci Mekah? Isinya adalah tentang masalah tauhid, beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, beriman pada Allah, beriman pada hari akhir. Terus aja itu yang diturunkan. Persoalan tauhid, persoalan keimanan. Baru setelah di Madinah baru berbicara tentang hukum-hukum ibadah, hukum-hukum muamalah, termasuk di dalam juga ada hukum perang. Ya. Ada hukumnya, cuman hukum perang kalau diperangin. Kalau nggak diperangin haram kita memerangin. Kalau diperangin, mungkin ada tuh di Indonesia tuh anteknya Zionis tuh siapa ya? Abu Janda tuh sepotong memahami Quran. Nggak boleh memahami Quran sepotong Pak, sesat Pak. Diambil ayat-ayat perang gitu kan. Ini ayat perang.
Kalau yang namanya di dalam medan perang membunuh atau terbunuh dalam medan perang, di masa damai nggak boleh kita membunuh. Ini dipahami sepotong-sepotong Abu Janda. Ya, tahu Abu Janda ya? Kacau seorang itu. Abu Janda. Itu antek gitu, antek Zionis itu. Ya. Sempat kesel juga, ada pribadi lihat omongannya sempat kesel juga Pak. Keselnya bukan karena benci, bukan, karena melecehkan Quran. Melecehkan Quran Pak. Kalau Rasulullah dihina, pribadinya dihina, keluarganya Rasul nggak marah. Tapi kalau mereka melecehkan Al-Quran, melecehkan Allah, Rasul marah. Diturunkan di kota suci Mekah. Apa sebab nuzulnya? Sebab turunnya di surat Fatihah. Ada nggak sebab nuzulnya? Tahu sebab nuzul ya? Sebab turunnya surat ini di Mekah. Apa sebab nuzul? Ini turun surat Fatihah. Apa sebab nuzulnya? Kalau hadis sebab urut. Kalau Quran sebab nuzul. Nah, apa sebab turunnya surat Fatihah ini? Ada beberapa versi. Ada yang mengatakan sebab turunnya ini Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab atau berikan hidayah kepada Abu Jahal alias Amr bin Hisam. Ada yang mengatakan turun dari surat ini doa Nabi agar Allah memberikan petunjuk hidayah kepada Umar bin Khattab atau kepada Abu Jahal alias Amr bin Hisam. Ternyata Allah berikan hidayah kepada siapa? Pada Umar. Sama Abu Jahal enggak, karena dinentang. Tuh ada versi yang begitu sebab nuzulnya. Ada lagi sebab nuzulnya apa? Ada orang nanya kepada Nabi, nanya, ya Rasulullah, engkau bicara tentang surga, bicara tentang hari akhir. Dia tanya, apakah nanti di surga kita lelah, keletihan, suntuk, bete, pusing? Apakah penduduk surga nanti sakit? Ada yang sakit diabetes, jantung, kolesterol, rematik, ya Rasulullah. Apakah penduduk surga nanti mengalami sebagaimana mengalami di dunia? Tuh, turun ayatnya di surat Fatihah di ayat yang ke-35 aja dijelasin tuh. Enggak, penduduk surga tidak mengalami keletihan, kelesuhan, mengalami sakit, enggak. Turun ayatnya nih, sebab nuzulnya nih. Ya, Rasul ditanya tentang penduduk surga, apakah nanti mereka merasakan lelah, letih, lesu? Loh, kalau di dunia gimana kita? Hah? Capek? Capek nggak Pak di dunia Pak? Lelah Pak. Ya, apalagi kita nyari duit susah banget, nyari duit susah buat makan, buat bayar kontrakan, buat bayar hidup keluarga kita, buat bayar hidup anak kita, pendidikannya, kesehatannya. Lelah Pak, capek. Capek gak bagus? Capek. Kita kadang-kadang lelah. Untuk menghilangkan suntuk lelah capek, kita bikin segelas kopi yang mendidih airnya itu. Iya. Untuk menghilangkan suntuk lelah, bikin kopi. Ya, kopi liong yang mendidih airnya. Tepuk, sedot. Rokoknya sampurna mil. Tarikannya lah ya. Kalau banyak duit. Kalau banyak duit. Kalau punya duit. Tuh begitu dunia. Beda. Turun airnya. Enggak gitu. Penduduk surga mereka di sana enggak ada seperti merasakan kehidupan di dunia. Capek kita lelah. Berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, terus aja begitu. Benar nggak? Ya kadang-kadang fisik kita sakit, apalagi umur-umur yang udah 50 ke atas. Sehat lagi sehat-sehat, asam lambung naik, asam urat, kambuh, kolesterol, ya Allah, gula naik, ada aja Pak yang dirasa badan pegel-pegel. Ada panggil tukang urut, tukang refleksi, itu dunia kayak begitu, capek melelahkan. Mungkin beberapa ayat suci Quran mengatakan dunia lahibun wa lahun, dunia ini hanya permainan senda gurau.
Ad-dunya qurur, dunia ini tempat penipu. Ya Pak Wakil ya, capek Pak Wakil kita ngurusin dunia, benar nggak? Ya, itu udah lelah suntuk nyari duit, nyari dunia, kita sholat. Kita sholat, habis sholat ngaji deh, enak nggak? Enak nggak kita senang? Benar nggak? Iya, habis ngaji. Pak Bambang mana ya? Pak Bambang mana Bambang? Ngopi dan sama sini Pak, ngopi, ada teh, rokok, ada makanan, enak Pak, enak aja. Pulang ke rumah, ya Allah, tidur, bangun pagi, itu dunia. Ya. Dunia kayak begitu semua. Ya, itu sebab nuzulnya. Ya. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rasulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba'a yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Lihat ayat yang pertamanya indah, diawali dengan kalimat kata kuncinya alhamdulillah. Dan di beberapa surat Al-Quran ada sama, selalu diawali dengan ayatnya alhamdulillah. Seperti dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah setelah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Nah ini alhamdulillah, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Apa arti alhamdulillah? Ini kalimat kata yang sering kita gunakan, alhamdulillah. Ini biasanya dapat kabar buruk, apa dapat kabar baik? Kabar baik. Alhamdulillah, proyek aneh pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, fulan yang tadinya sakit sehat, kita ngucapin alhamdulillah. Tapi kalau berita buruk, fulan kena musibah, alhamdulillah. Ada nggak ngucapin alhamdulillah? Ada Pak. Saudara kita Iran lagi diserang, pemimpinnya dibunuh sama Zionis Israel Amerika, mati, dia bilang ngucapin alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ada Pak di YouTube ngucapin alhamdulillah. Kita jangan lihat mazhab deh, lihat sisi kemanusiaannya. Betul nggak? Kok tega-teganya Zionis Israel Amerika nyerang satu negara yang berdaulat, Pak, yang ada hukum, ada undang-undangnya dan juga melanggar undang-undang internasional. Mereka bom, pemimpinnya mati, mantunya mati, cucunya mati Pak. Dunia diam, khususnya dunia Islam. Tapi tegak-tegaknya ada saudara kita mengatakan alhamdulillah, syukurin. Kita punya tetangga saudara aja yang beda agama sama kita, beda keyakinan sama kita. Kalau dia baik kena musibah, kita ikut sedih kan? Ikut sedih kita. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Kalau kita tolong Pak. Ini menyakitin gitu. Ada nggak yang kayak begitu? Saudara kita umat Islam di media sosial ada nggak? Ada. Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah. Kita lihat makna alhamdulillah. Alif lam alhamdulillah. Hamdun itu asal kata dari hamida, yahmadu atau yahmidu menjadi hamdan. Hamdan asal kata hamidah. Kemudian alhamdu alif lamnya itu kalau dalam ilmu tajwid, alhamdu ini dalam ilmu tajwid ini alif lam apa namanya dalam ilmu tajwid nih? Alif lam komariah
pakai alif lam samsiah ini? Komariah. Kenapa disebut komariah? Komariah artinya bulan. Ya. Komariah itu kalau bahasa Sunda kansanya bulan. Yang namanya bulan kalau kita lihat jelas nggak? Jelas bulan, nggak ada penghalang enak. Tanggal 13, 4, 15 itu biasanya bulan Yaumil Bid. Tapi kalau alif lam samsiah, gimana alif lam samsiah? Bisa nggak kelihatan? Silo Pak, kita lihat matahari. Mungkin dibacanya jelas, alhamdulillah. Itu kalau dalam ilmu tajwid. Tapi kalau dalam ilmu bahasa nahwu sorof, dalam sikok, ini alif lamnya alif lam al istighraq. Alif lamnya ini alif lam al istighraq. Artinya apa? Menenggelamkan. Artinya apa kok menenggelamkan? Menenggelamkan artinya tidak ada yang berhak dipuji, tidak ada yang layak pantas zat yang dipuji kecuali hanya Allah. Makanya alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ada lagi mengatakan lillah, lamnya lam milki, milik Allah. Jadi segala puji, puja hanya milik Allah. Dan Allah memuji dirinya. Alhamdulillah, Allah memuji dirinya. Pantas nggak Allah memuji dirinya? Pantas. Kalau kita memuji diri kita, ujub kita. Ujub, iyalah. Ini jalan kalau nggak ada gue. Ini kalau nggak ada gue, wah gue. Nah nih ya, ujub Pak. Tapi kalau Allah pantas. Makanya kita kalau dipuji orang, disanjung orang, kita dipuji orang, dia disanjung orang. Lu mah emang yang paling baik, lu mah yang paling dermawan, paling peduli, sampai fakir miskin, paling peduli, lu mah gak ada yang lain. Kita kembali ke mana itu? Kembaliin pujian itu kepada alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kalau kita dipuji orang, kalau kita disanjung orang, jangan GR. Ya, jangan GR kita. Jangan GR maksudnya apa? Oh iya. Ada gue loh. Kalau nggak ada gue, nggak boleh begitu. Fir'aun begitu, iblis kayak begitu, sombong, congkak, angkuh, takabur. Kembalikan. Alhamdulillah, yang berhak layak dipuji hanyalah Allah. Maka tadi alif lamnya alif lam al istighraq, menenggelamkan. Semua makhluk nggak ada. Yang ada hanyalah Allah. Maka dalam sifat 20 yang kita dulu belajar masih kecil, kan kita diajarin hafalin, betul nggak? Ya, wujud, kidam, batok. Apa arti wujud? Ada. Maksudnya apa wujud ada? Allah ada sebelum alam ini ada. Allah sudah ada sebelum alam ini ada. Sebelum ini alam semesta langit bumi kita ini ada, Allah sudah ada. Dia ada. Huwal awwalu huwal akhiru, dia yang awal dan yang. Kalau kita berawal akan berakhir. Tapi kalau Allah, dia yang awal dan dia yang akhir. Dia tidak berawal dan dia tidak berakhir. Tuh Allah. Jadi Allah memuji dirinya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna secara sederhana, makna daripada alhamdulillah. Sering kita ucapin habis makan nih. Ya, kita habis makan nih, apa yang kita ucapin? Alhamdulillah. Sebelum makan, bismillah. Allahumma barik lana. Ya, razaqna wa qina azabannar. Minimal bismillah. Terakhir makan kita ucapin alhamdulillah. Kenapa? Nikmat-nikmat yang Allah kasih sama kita ngucapin terima kasih ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Engkau telah banyak memberikan nikmat kepada saya. Tuh, terima kasih. Jadi alhamdulillah ini ucapan bahasa kita ini terima kasih kita kepada Allah, pada Tuhan kita. Ya, itu makna daripada alhamdulillah. Bahkan menjadi salah satu zikir setelah kita sholat. Setelah kita sholat, zikir kita salah satunya apa? 33 tahmid. Alhamdulillah. Betul nggak? Maknanya luas Pak. Nah, alhamdulillah fatiris samawati wal ardh
segala puji hanya milik Allah, fatiris samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Di dalam surat Al-Baqarah, badi'us samawati wal ard, Allah telah mengadakan langit dan bumi. Asalnya langit dan bumi enggak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tampak contoh badi'u dengan kalimat badi', bada'ah. Allah telah mengadakan langit dan bumi. Langit dan bumi asalnya enggak ada. Ada enggak asalnya langit bumi? Kemudian diadakan oleh Allah. Badi asal bada'ah. Bada'ah nanti yang artinya bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang enggak ada kemudian jadi ada. Allah telah melakukan apa jadi? Tadinya enggak ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ardh, dalam surat Al-Baqarah. Allah telah mengadakan langit dan bumi yang asalnya langit bumi enggak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam surat Fatir, fatiris samawati wal ardh, Allah telah menciptakan langit dan bumi. Semua langit dan bumi itu diciptakan oleh seluruh alam semesta ini. Dan bukan hanya langit dan bumi beserta penghuni isinya, ja'ilil malaikat, Allah juga telah menjadikan yaitu para malaikat-malaikatnya sebagai apa itu malaikat? Rasulullah, sebagai utusan Allah. Salah satunya apa tugas malaikat? Salah satunya untuk mengutus kepada para nabi dan rasulnya untuk menyampaikan wahyu, termasuk Rasulullah Nabi kita. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril sampaikan wahyu kepada kekasihku Rasulullah. Datang Jibril ke wahyu menemui Rasulullah. Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Jadi salah satu tugas Rasul, ada tugas malaikat adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan Rasul Allah. Dan banyak tugas-tugas malaikat, ada yang jaga surga, ada yang jaga neraka. Bahkan di kanan kita ada nggak malaikat? Ada, Pak. Di kiri kita siapa ya? Raqib Atid. Tapi di sisi lain, ini malaikat yang baik, di kiri siapa ya? Qarina, jin yang jahat. Kanan malaikat, belah kiri jin yang jahat. Mungkin coba kita sering ngerasain nggak? Antara bisikan kebaikan dan keburukan, gak usah jauh-jauh. Waktu kita ke masjid nih, mau ke masjid apa enggak ya, ke masjid apa enggak ya, ini ke masjid apa enggak ya, ya hujan tuh, kata yang kiri hujan, ngapain di rumah aja. Yang kanan mereka bilang ke masjid sono ngaji tuh. Yang kiri ini antara hak batil, kiri kanan kita beradu, Pak. Kadang-kadang makanya orang yang malas ibadah, malas berbuat baik, bisikan yang kirinya kuat. Tuh tugas malaikat Allah jadikan untuk menjadi utusan-utusannya. Uli ajnihatin, kemudian juga Allah setelah mengutus malaikat-malaikat menjadi utusannya, malaikat ini mempunyai sayap-sayap, Pak. Jadi malaikat ini punya sayap. Jadi malaikat punya sayap. Berapa sayap? Quran jelasin masna. Ada malaikat yang punya sayapnya masna. Berapa? 2. Jadi malaikat punya sayap. Bahkan dalam hadis sahih, di mana ada majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, itu malaikat yang di langit turun, Pak. Dia turun. Dia menghadiri di majelis ilmu, turun, Pak. Ada yang sayapnya 2, malaikat turun di majelis ilmu. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak malaikatnya? Agak kelihatan, Pak. Seandainya satu malaikat aja wujud nampak kelihatan oleh kita, gimana yang terjadi? Ambil handphone buru-buru, viral, rekam, sebar, ramai, Pak, gila, seluruh dunia. Malaikat menampakkan wujudnya di masjid Al-Ikhlas Sindang Kasa yang dipimpin Ustaz Gayot, di sebelahnya rumah Pak RW Bambal. Nampak orang sini, Pak. Pengen melihat malaikat. Pengen melihat malaikat, bukan pengen duduk di majelis ilmu, pengen melihat. Kan orang kita mah dengan hal-hal yang ada, hal-hal yang aneh baru aja langsung, betul nggak? Langsung
Ada masjid kubahnya emas, wah berpuluh-puluh bis dari Sulawesi, betul nggak? Ada masjid, wah kalau malam lampunya terang, berpuluh-puluh bis. Kita tuh kayak begitu Pak. Orang-orang kita kayak begitu tuh, melihat sesuatu yang viral, aneh. Tuh malaikat ada yang sayapnya 2, wasulasa, ada juga yang sayapnya 3, waruba, dan ada juga yang punya sayapnya 4. Jadi malaikat punya sayap Pak. Bahkan malaikat Jibril sayapnya itu sampai Nabi dalam surat An-Najm melihat Jibril dalam wujud aslinya, bentuk aslinya Pak. Karena di seorang Nabi Rasul itu malaikatnya menutupi alam semesta. Malaikat Jibril sayapnya ketutup, bayangin segedenya gimana itu. Dan kadang-kadang malaikat Jibril suka menampakkan seperti seorang manusia, seperti dalam Arba'in Nawawi di hadis kedua, betul nggak? Nabi lagi kumpul dengan para sahabat, datang laki-laki pakaiannya putih, rambutnya rapi, dia nyelonong baik duduk dekat Nabi, dengkulnya disadarkan kepada Rasulullah. Dekat, orang-orang bingung, ini siapa orang? Nggak dikenal, orang mana nggak tahu. Nanya, amin Nabi ya Rasul, ma Islam, ma iman, ma ihsan, terus kapan datangnya kiamat? Kita udah bahas ya. Walaupun lupa dikit kali ya. Udah lupa begitu bagus ya, gitu. Menampakkan seorang laki-laki itu. Jadi yang namanya malaikat atas izin Allah, dia bisa berubah wujud laki-laki. Gitu. Kan Nabi Lut jadi tamunya Nabi Lut, 2 malah malaikat, ya, nemuin Nabi Lut. Ini Nabi Lut kaumnya ini kaum LGBT. Ngelihat 2 malaikat laki-laki ganteng tampan, mau didatengin Pak, bayangin mau diperkosa. Tuh, gilanya nih kan. Malaikat kan. Ya, nah itu ada yang 4. Kemudian apa? Allah mengatakan yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah menambah dalam ciptaan ma yasha apa yang Allah kehendaki. Itu Allah kehendaki. Dan terakhir ditutup ayat innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu. Allah Maha Kuasa. Apa yang kita bisa petik ibrah pelajaran dari surat Fatir ayat yang pertama? Kita harus yakin bahwa semua alam semesta ini di bawah kendali Allah. Semua telah diatur oleh Allah dan seluruhnya tunduk patuh terhadap perintah Allah. Artinya apa? Dalam kehidupan dunia ini kita gantungkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua masalah persoalan kita sudah ikhtiar, kita sudah doa, terakhirnya saya serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah, urusan saya. Saya tawakal, kita tawakal, kita ucapin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sudah Allah yang urusin urusan kita. Tuh, bisa ya. Cepat banget bisa ya. Nah itu yang kita ambil pelajaran ya Pak. Artinya Quran baca, pahamin maknanya, gembirakan Rasulullah, bikin Rasulullah senang. Itu dengan kita belajar Quran, bacanya, pahamin maknanya. Itu salah satu untuk menggembirakan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas nggak? Dapat nggak kita nih? Dapat nggak kita ambil nih? Dapat ya? Ya bagus ya. Ada mau nanya nggak?